Aku tidak pernah menyangka, segelas teh hangat yang disajikan dengan senyum penuh manis, hampir saja menjadi akhir hidupku. Menantuku, perempuan yang dulu kupeluk seperti anak sendiri, menyimpan niat gelap yang tak pernah kubayangkan. Semua bermula dari kasih sayang, berubah menjadi kecurigaan, lalu berujung pada racun yang hampir merenggut napasku. Inilah kisahku, tentang kepercayaan yang dikhianati, dan tentang seorang ibu yang hampir kehilangan segalanya. Pagi itu, sinar matahari menerobos tirai ruang tamu, hangat menyapa wajahku yang mulai keriput dimakan usia. Aku, Bu Ratna, hidup bersama anak tunggalku, Raffi, dan istrinya, Dina, di rumah peninggalan almarhum suamiku. Aku kira, hidupku akan tenang di masa tua. Tapi sejak Dina datang ke rumah ini, suasana perlahan berubah, seperti ada kabut tipis yang menyelimuti setiap langkahku. Dina selalu tampak sopan di hadapan Raffi. Tapi di balik senyum manisnya, ada tatapan dingin yang menusuk setiap kali kami berdua saja di rumah. Aku berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin aku hanya terlalu sensitif. Tapi entah mengapa, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti duri. "Ibu istirahat saja, biar saya yang urus rumah," katanya suatu hari. Tapi caranya berkata seolah aku tak lagi punya tempat di rumahku sendiri. Aku mencoba bertahan, menelan rasa pahit yang perlahan tumbuh dalam dada. Aku tak ingin menjadi ibu mertua yang cerewet, apalagi penyebab retaknya rumah tangga anakku. Jadi setiap kali Dina meninggikan suara atau menatapku sinis, aku hanya diam, menunduk, berpura-pura tuli. Tapi malam-malamku mulai gelisah. Aku sering mendengar bisikan samar dari kamarnya, suara Raffi dan Dina bertengkar. Aku hanya bisa memeluk diri, berdoa agar rumah ini tidak benar-benar pecah. Suatu sore, aku mendapati Dina sedang menatapku dari dapur. Tatapannya tajam. Lalu ia tersenyum, senyum yang membuat bulu kudukku berdiri. Ia menyuguhkanku secangkir teh. "Ibu, minum dulu. Biar tenang," katanya lembut. Aku menyambutnya dengan hati yang gundah. Entah kenapa, aroma tehnya terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang asing di sana. Tapi aku tak mau menuduh. Aku hanya menatapnya, mencoba tersenyum. Ketika teh itu mendekat ke bibirku, sesuatu di dalam diriku berteriak agar aku berhenti. Tanganku bergetar. Dina menatapku dengan pandangan penuh harap, tapi entah kenapa matanya terlihat begitu kosong. Aku meletakkan cangkir itu perlahan. "Nanti saja, Din, ibu masih kenyang," ucapku, berusaha terdengar biasa. Tapi di dadaku, jantungku berdebar hebat, seperti tahu ada bahaya yang nyaris tak terlihat. Malamnya aku tidak bisa tidur. Suara detak jam di dinding terasa seperti hitungan mundur. Aku mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah aku hanya berprasangka, atau memang ada niat jahat yang bersembunyi di balik senyum manis menantuku? Aku tak tahu, tapi malam itu aku bersumpah, aku akan mencari tahu, sebelum segelas teh menjadi saksi bisu akhir hidupku. Sejak malam itu, aku tak lagi memandang secangkir teh dengan perasaan yang sama. Setiap kali Dina datang membawa nampan, aku merasa tubuhku menegang. Aku berusaha terlihat tenang di hadapannya, tapi mataku selalu mengamati setiap gerak tangannya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, aku yakin. Namun, aku tak punya bukti apapun, hanya firasat seorang ibu yang selama ini selalu tepat. Hari-hari berlalu, Dina semakin jarang menatap mataku. Ia berbicara seperlunya, dan lebih banyak menghabiskan waktu di kamar bersama Raffi. Dari balik pintu, aku sering mendengar nada keras suaranya. "Kamu lebih pilih ibumu daripada istrimu sendiri," teriaknya suatu malam. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Aku tak mau menjadi alasan anakku kehilangan kebahagiaannya, tapi hatiku hancur setiap kali mendengar kalimat itu. Pagi berikutnya, Dina kembali menawarkanku teh. Tangannya gemetar sedikit, tapi senyumnya tetap hangat. Aku pura-pura menerimanya, lalu berpura-pura meminumnya di depan dia. Saat ia pergi ke kamar, aku diam-diam menuangkannya ke pot bunga di dekat jendela.
Hatiku berdebar keras, takut ketahuan, tapi rasa ingin tahuku lebih besar dari ketakutanku. Aku ingin tahu, apa sebenarnya yang ia berikan padaku. Beberapa hari kemudian, aku memperhatikan hal aneh. Pot bunga yang biasanya segar, tiba-tiba layu, daunnya menguning seperti terbakar dari dalam. Saat itulah aku mulai gemetar. Aku tahu ada sesuatu di dalam teh itu. Tapi bagaimana bisa menantuku sendiri melakukan hal seperti itu? Aku bingung, marah, tapi juga takut. Aku tahu, aku tidak bisa gegabah. Aku harus memastikan semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Aku mulai memperhatikan setiap langkah Dina di rumah. Diam-diam aku melihatnya membuka laci dapur, menatap sekeliling, lalu menyembunyikan sesuatu di balik rak bumbu. Aku menunggu sampai malam ketika semua tertidur, lalu dengan langkah perlahan, aku mendekat ke tempat itu. Dalam kegelapan, aku menemukan sebuah botol kecil tanpa label, dengan bau menyengat seperti obat serangga. Saat itu, kakiku hampir tak bisa berdiri. Aku kembali ke kamar dengan tangan gemetar, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ya Allah, apa salahku sampai anak yang kuanggap sendiri tega berbuat seperti ini? Bisikku. Aku memandangi foto almarhum suamiku di meja, mencoba mencari ketenangan. Tapi wajah Dina terus terbayang, senyum palsunya, tutur katanya yang manis tapi menyakitkan. Aku tahu, ini belum saatnya aku berbicara pada Raffi. Jika aku salah langkah, semuanya bisa berbalik padaku. Beberapa hari kemudian, aku berpura-pura sakit. Aku ingin tahu apa reaksi Dina. Anehnya, ia justru tampak senang. Ia menatapku dengan sorot mata yang sulit dijelaskan, bukan iba, tapi seperti ada kepuasan terselubung di sana. Ia menyiapkan makanan dan teh untukku setiap hari, menolak ketika aku ingin menyiapkannya sendiri. Ibu istirahat saja, katanya dengan nada yang terlalu manis untuk dipercaya. Aku mulai menulis di buku catatanku setiap kejadian yang terjadi. Setiap kali Dina memberi teh, setiap perubahan sikapnya, setiap potongan kata yang membuatku curiga. Aku ingin punya bukti, bukan hanya firasat. Sampai suatu sore, tanpa sengaja, Raffi menemukan catatanku. Ia membaca beberapa halaman, lalu menatapku dengan wajah kecewa. Ibu menuduh Dina seperti itu. Katanya dengan nada tinggi. Aku terdiam. Hancur rasanya hatiku mendengar kalimat itu dari anakku sendiri. Bu, Dina nggak seperti yang ibu pikir. Ibu cuma salah paham. Katanya lagi. Dina berdiri di belakangnya, dengan wajah penuh air mata. Aku tahu air mata itu palsu, tapi aku tak punya kekuatan untuk membuktikannya. Aku hanya bisa menunduk, membiarkan anakku pergi meninggalkanku dalam kebisuan yang menyesakkan. Malam itu aku benar-benar sendirian. Aku menangis dalam diam, berdoa agar Tuhan memberiku kekuatan. Aku ingin menyerah, tapi sesuatu di dalam hatiku berkata aku harus bertahan. Aku tidak boleh kalah. Aku tahu kebenaran akan terungkap, hanya menunggu waktu. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai memperhatikan bahwa Raffi tampak lebih murung. Mungkin ia mulai melihat sesuatu yang tidak biasa. Ia lebih sering pulang larut, dan setiap kali pulang, Dina selalu berusaha menahannya di kamar, tidak membiarkannya berbicara denganku. Tapi suatu malam, saat Dina keluar sebentar untuk menjemput paket, Raffi mendekat ke kamarku. Ibu, suaranya lirih. Benarkah semua yang ibu tulis itu? Tanyanya pelan. Aku menatapnya lama, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku hanya mengangguk perlahan. Kalau ibu salah, biarlah aku yang menanggung dosanya. Tapi kalau ibu benar, lindungi diri kamu sendiri, nak, kataku. Raffi terlihat bingung, tapi aku tahu hatinya mulai goyah. Keesokan harinya, Raffi memutuskan untuk berbicara langsung dengan Dina. Aku mendengar percakapan mereka dari balik pintu kamar. Suara Raffi terdengar tegas. Aku tahu kamu nyembunyiin sesuatu di dapur. Aku lihat botol itu. Terdengar suara pecahan kaca, lalu langkah kaki Dina yang terburu-buru. Aku segera keluar, melihat Dina berdiri di depan meja dapur, wajahnya pucat. Botol kecil itu terjatuh,
pecah di lantai. Ini apa, Dina? Suara Raffi bergetar. Dina tak menjawab. Ia hanya menangis, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tapi tangisannya bukan penyesalan, melainkan ketakutan. Aku cuma ingin ibu berhenti ikut campur dalam rumah tangga kita. Katanya terisak. Suasana menjadi hening. Aku menatapnya tak percaya. Jadi benar, semua ini karena rasa benci yang tumbuh dari hal sepele. Raffi terdiam lama, lalu meninggalkan dapur tanpa berkata apapun. Dina mencoba mendekatiku, tapi aku mundur. Kau hampir merenggut nyawa orang yang melahirkan suamimu, kataku dengan suara gemetar. Kau telah membunuh kepercayaanku. Dina hanya menangis semakin keras, tapi air matanya tak mampu menghapus luka yang telah ia buat. Beberapa hari kemudian, Raffi memutuskan membawa Dina kembali ke rumah orang tuanya di luar kota. Rumah terasa hampa, tapi juga lebih tenang. Aku duduk di kursi ruang tamu, menatap cangkir teh yang kini selalu kubuat sendiri. Tak ada lagi rasa takut, tapi juga tak ada lagi kehangatan yang dulu pernah ada. Aku belajar sesuatu dari semua ini, bahwa kadang orang yang paling kita percaya, justru yang paling mudah menusuk dari belakang. Tapi aku bersyukur, Tuhan masih melindungiku sebelum semuanya terlambat. Sekarang setiap kali aku menatap cermin, aku melihat bukan hanya wajah seorang ibu tua, tapi seorang wanita yang berhasil bertahan dari pengkhianatan paling gelap dalam hidupnya. Dan setiap kali aku membuat teh, aku selalu berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan, karena Kau memberiku firasat sebelum racun itu menyentuh bibirku." Sejak hari itu, rumah ini terasa asing. Setiap sudutnya menyimpan bayangan masa lalu, dapur tempat racun itu disembunyikan, meja makan tempat aku hampir kehilangan nyawa, dan kamar Raffi yang kini sunyi, tanpa suara tawa atau percakapan hangat. Aku duduk sendiri di kursi goyang, mendengarkan detak jam yang kini terasa lebih keras dari biasanya. Kadang aku masih bertanya, apa salahku sampai menantuku tega berbuat sejauh itu. Raffi jarang pulang. Ia sibuk mengurus perceraian dengan Dina. Aku tak pernah meminta itu. Aku hanya ingin kebenaran terungkap, bukan kehancuran rumah tangga anakku. Tapi luka yang ditinggalkan terlalu dalam, terlalu gelap untuk disembuhkan oleh sekadar kata maaf. Suatu sore, hujan turun deras. Angin mengguncang jendela, dan langit seolah menumpahkan seluruh kesedihannya ke bumi. Saat aku hendak menutup tirai, aku mendengar ketukan di pintu. Pelan, tapi pasti. Aku berjalan dengan hati-hati, dan ketika pintu kubuka, di hadapanku berdiri Dina, basah kuyup, dengan mata sembab dan wajah yang nyaris tak kukenali. "Ibu," suaranya serak, bergetar. "Bolehkah saya bicara sebentar?" Tubuhku kaku. Aku menatapnya lama, antara benci dan iba, antara luka dan kenangan. Aku hampir menutup pintu, tapi tangannya menahan. Ia berlutut di depan pintu, menangis. "Saya tahu saya salah besar, Bu. Saya sudah kehilangan semuanya. Tapi izinkan saya minta maaf, hanya itu." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Suara tangisnya mengingatkanku pada diriku sendiri di masa muda, seorang perempuan yang terlalu mudah dikuasai rasa marah, terlalu cepat salah paham, lalu menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Aku menarik napas panjang. "Masuklah," kataku lirih. Dina duduk di kursi ruang tamu, menunduk. Tangannya menggenggam ujung baju, gemetar. Saya tidak pernah benar-benar ingin menyakiti ibu. Saya merasa tidak dianggap. Saya pikir, kalau ibu pergi, Raffi akan lebih dekat dengan saya. Tapi saya salah. Saya justru kehilangan dia, dan kehilangan diri saya sendiri. Aku menatapnya, tak tahu harus berkata apa. Hatiku remuk, tapi juga luluh. Mungkin karena aku tahu, manusia bisa berubah. Tapi luka ini terlalu dalam. "Dina," kataku perlahan, "kau tahu, yang paling menyakitkan bukan karena kau hampir membunuhku, tapi karena aku sudah menganggapmu anak. Aku sudah mencintaimu seperti darah dagingku sendiri." Dina menunduk, suaranya pecah. "Saya tahu, Bu, dan saya menyesal setiap hari."
Hujan masih mengguyur deras di luar. Waktu seolah berhenti di ruangan itu. Dua perempuan duduk berhadapan, satu dihantui rasa bersalah, satu terjerat kenangan yang tak bisa dihapus. Lalu tiba-tiba, Dina berdiri dan mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya, sebuah cangkir keramik kecil, retak di sisi bibirnya. Saya menyimpannya sejak hari itu, katanya dengan suara bergetar. Cangkir yang saya gunakan waktu saya ingin, ia tak sanggup melanjutkan. Tangisnya pecah, mengguncang seluruh tubuhnya. Saya ingin menghancurkannya, Bu. Tapi setiap kali saya melihat cangkir ini, saya teringat bagaimana ibu menatap saya waktu itu, bukan dengan benci, tapi dengan rasa sakit yang dalam. Itu lebih menyiksa daripada hukuman apapun. Aku terdiam lama. Cangkir itu kuambil perlahan dari tangannya. Aku menatapnya, lalu meletakkannya di meja. Biarkan cangkir ini retak, kataku lirih. Seperti hati kita waktu itu. Tapi jangan biarkan retaknya berubah jadi racun lagi. Dina menangis, lalu menunduk dan mencium tanganku. Ibu, terima kasih karena masih memberi saya kesempatan untuk bicara. Aku menatapnya. Pergilah, Nak. Carilah jalanmu sendiri. Perbaiki hidupmu. Jangan biarkan kesalahanmu hari ini menelan masa depanmu. Dina mengangguk, matanya basah tapi ada cahaya kecil di sana, cahaya yang dulu kupikir sudah padam selamanya. Setelah Dina pergi, aku duduk kembali di kursi goyang. Hujan mulai reda, langit perlahan cerah, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Aku menatap cangkir retak itu di atas meja. Ada bekas teh yang mengering di dasarnya, saksi bisu dari masa lalu yang hampir mengakhiri hidupku. Tapi kini, aku tak lagi merasa takut. Aku hanya merasa lega. Raffi pulang malam itu. Ia mendekat, mencium tanganku, dan berkata, Dina sudah pamit pada ibu, ya. Aku mengangguk. Dia bilang ingin berubah. Raffi terdiam, lalu berkata lirih, terima kasih, Bu. Kalau bukan karena ibu, mungkin semuanya sudah berakhir lebih buruk. Aku menatap anakku dengan senyum kecil. Nak, dalam hidup ini, kadang luka bukan untuk disembuhkan, tapi untuk diingat agar kita tidak mengulangnya lagi. Raffi menunduk, air matanya jatuh di pangkuanku. Aku mengelus rambutnya seperti dulu saat ia kecil, dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Di luar, bulan muncul di balik awan. Cahaya lembutnya menyinari ruang tamu yang tenang. Aku menatap cangkir retak itu sekali lagi, lalu berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan, karena kau memberiku kesempatan untuk memaafkan, sebelum ajal yang nyaris datang sempat menjemput. Dalam hidup, tidak semua racun datang dalam bentuk cairan yang mematikan. Ada racun yang lebih berbahaya, yang menetes perlahan dari hati yang dipenuhi iri dan kebencian. Aku hampir kehilangan nyawaku bukan karena racun dalam teh itu, tapi karena racun dalam hati seseorang yang pernah kucintai seperti anak sendiri. Tapi dari peristiwa itu, aku belajar bahwa setiap manusia bisa berubah jika ia mau menatap luka dan mengakuinya. Terkadang, Tuhan mengizinkan kita terluka, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan. Agar kita tahu, siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang menyimpan gelap di balik senyumnya. Kini, aku memaafkan, bukan karena aku lupa, tapi karena aku ingin tenang. Karena hati yang menyimpan dendam, sama beracunnya dengan tangan yang mencoba mencelakai. Biarlah masa lalu menjadi pelajaran. Biarlah luka menjadi guru yang menguatkan langkah kita. Dan untuk siapapun yang mendengar kisah ini, ingatlah. Kepercayaan adalah anugerah yang rapuh. Sekali dipecahkan, tak akan kembali utuh. Jadi jagalah dengan kasih, bukan dengan amarah. Sebab, mungkin saja, seseorang yang kau anggap musuh hari ini, adalah orang yang akan meneteskan air mata paling tulus untukmu di hari terakhir nanti.